Ini adalah audiobook. Jika kamu ingin membaca saja tinggal mute vol. Jika kamu ingin mendengarkan silahkan pakai earphone. Menemukan sebuah buku yang sangat menarik menurut saya sendiri, menurut saya pribadi. Karena saya juga ingin membagikan ke semua orang di dunia atau mencoba menjelaskan sedikit saja yang saya mengerti. Yang saya tidak mengerti saya serahkan kepada orang-orang yang lebih pintar. Jadi ini tuh bernama Sanity is Impossibility. Ya artinya kewarasan adalah hal yang tidak mungkin. Karya Santos Dia di tahun 2019. Buku ini gratis, dibagikan di Google Book. Nanti saya akan kirim linknya di bawah. Nanti kita akan bahas versi bahasa Indonesianya, karena dasar dari buku ini adalah bahasa Inggris. Jadi saya sudah translate beberapa page, jadi saya akan membacakan dan mencoba memahami dan memberikan. Sanity is impossibility. Kewarasan adalah hal yang tidak mungkin. Hal yang sama secara teoritis berlaku pada besarnya kolektif di dunia manusia dan luasnya ekspresi yang sangat besar. Mungkin kita adalah sungai dan kita dapat menjinakkan sungai dan membangun bendungan pada diri kita sendiri. Setiap secara individu terlepas dari sifat struktur sungai, besarnya ini secara struktural berada dalam kemungkinan merancang dan memasang probabilitas fungsionalitas. Dunia manusia dan ekspresinya yang sangat besar seperti samudra. Samudra memiliki keragaman besarnya yang multidimensi dan kompleks dan karenanya ia membatas begitu banyak probabilitas fungsionalitas. Kita juga perlu memahami perspektif teoritis, mengapa kewarasan adalah hal yang mustahil pada tingkat kolektif bagi dunia manusia dan mungkin pada tingkat individu bagi kewarasan pribadi. Kita telah membahas bagaimana realitas tidak pernah tunggal dan sebaliknya. Ia berbeda, tergantung pada nuansa kognitif konteks dan hubungan. Oleh karena itu, di antara dua ujung dualisme umum akan selalu ada nuansa realitas yang berbeda. Tergantung pada situasi kesadaran pengamat dan hubungan kontekstualnya dengan pengamatan. Selalu ada dua ujung realitas, kegunaan dan kesia-siaan baik buruk, benar dan salah. Namun, mustahil untuk membagi besarnya kemanusiaan hanya pada dua ekstrim dualisme. Tidak mungkin dalam skala dualisme kegunaan dan kesia-siaan baik dan buruk, benar dan salah. Satu bagian dari besarnya kemanusiaan berada pada satu ekstrim, dan bersandar pada ekstrim lain yang sedikit atau tidak ada di antaranya. Akan selalu ada penyebaran yang merata dari cukup banyak orang, di hampir setiap titik dari berbagai sense modern. Tetapi bisa jadi lebih dari itu. Oleh karena itu, kebenaran apapun, realitas apapun dapat dipersepsikan dan diterima sebagai benar dan nyata dari 7 atau lebih perspektif oleh besarnya kemanusiaan yang sangat besar ini. Misalnya, tanyakan kepada orang yang berbeda tentang apa dan bagaimana mereka mempersepsikan dan menerima cinta. Cinta adalah sesuatu yang hampir setiap individu rasakan dan alami. Ada skala yang membentang antara kegunaan dan kesia-siaan, baik dan buruk, benar dan salah. Ajukan pertanyaan langsung seperti, apakah cinta itu bermanfaat dan sia-sia, baik buruk atau benar dan salah? Dan temukan bagaimana jawabannya muncul. Siapapun dapat menemukan bahwa jawaban akan datang dari persepsi yang berbeda tentang cinta, yang berasal dari pengalaman cinta yang berbeda untuk setiap individu. Setelah mengajukan pertanyaan yang sama kepada sejumlah orang, seorang dapat melihat bahwa jawaban secara umum akan diklarifikasikan ke dalam 7 atau lebih corak. Hal ini terutama karena manusia atau pikiran manusia memiliki 7 corak kesadaran yang luas. Yang ingin kami katakan adalah realitas bersifat dualistik, hanya pada tingkat teoritis di ranah makrokosmik. Bagi dunia manusia, realitas selalu multidimensi, dan hampir secara umum memiliki 7 corak. Masih memiliki sub-cosplay yang tak terhitung banyaknya. Selain itu, persepsi tidak pernah statis dan terus berubah. Orang yang sama dapat berbicara tentang cinta secara berbeda pada konteks waktu dan ruang, serta hubungan yang berbeda. Ubah konteks realitas cinta dan pengamat atau kesadaran yang sama kemungkinan besar akan memvisualisasikan dan berhubungan dengan realitas secara berbeda.
Hal ini berlaku untuk hampir semua realitas dunia manusia. Mengingat sifat realitas sebagaimana yang dipersepsikan dan diterima oleh manusia yang berbeda. Entah bagaimana mudah untuk ditangani dan dikelola. Ketika skala besarnya kemanusiaan itu kecil, dalam skala kecil mudah untuk mengelola perbedaan dan menghadirkan kohesi dan simetri dalam ide dan perspektif. Selain itu, dalam kelompok kecil manusia adalah mungkin untuk memainkan satu identitas kesamaan dan menarik semua perbedaan di sekitar mereka untuk membangun keteraturan dan simetri. Sekelompok kecil orang dapat dijangkau dengan baik, dilatih dengan sukses untuk melihat dan menerima perspektif tunggal dari sebuah realitas demi kesejahteraan yang lebih besar. Namun tragedinya adalah kita hidup di sekitar 7,5 miliar orang dan tersebar di wilayah bumi yang luas dengan konteks dan hubungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang beragam. Dengan besaran seperti itu, sekarang hampir semua mustahil untuk menyusun pandangan dunia tunggal dan perspektif realitas. Selain itu, masalah terbesar adalah identitas negara bangsa yang terkekang. Faktor kebangsaan identitas antara manusia yang sekarang dibajak dengan sangat kuat oleh politisi dan para dermawan mereka, sehingga setiap upaya kesamaan dan universalitas akan gagal. Lihatlah betapa kurus kering dan terombang-ambingnya perserikatan bangsa-bangsa saat ini. Meskipun memiliki cita-cita tinggi dan tujuan bersama bagi kemanusiaan, secara empiris kita dapat melihat bagaimana orang biasanya berperilaku cukup baik secara individu dan dalam kelompok sosial budaya atau politik kecil yang berdedikasi di mana mudah dan setuju untuk memasang realitas tunggal, agar semua orang dapat melihat, menerima, dan mengikutinya.